Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya. Ayo kita belajar bersama. Kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Adik-adik, pernahkah kalian mendengarkan seseorang sedang mengungkapkan pandangan atau pendapatnya tentang sesuatu? Misalnya, mendengarkan penjelasan dari seseorang tentang perlunya menjaga kebersihan lingkungan. Untuk meyakinkan pendengar atau pembaca tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup, pembicara atau penulis perlu menggunakan argumen. Jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat adalah teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pandangan, gagasan, atau opini yang dilengkapi oleh argumen serta fakta pendukung untuk menguatkannya. Nah, sekarang kita juga perlu mengetahui ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama, bersifat objektif atau sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, bersifat informatif. Artinya, setelah membaca teks eksposisi, pembaca dapat memperoleh informasi tambahan. Ketiga, teks eksposisi selalu memuat fakta. Fakta sangat penting dalam teks eksposisi, karena fakta inilah yang dapat membuat opini penulis. Yang keempat, menggunakan bahasa baku dan ragam laras ilmiah serta gaya bahasa yang lugas. Adik-adik, eksposisi biasa digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan logis. Dengan kata lain, penulis bertanggung jawab untuk membuktikan, mengevaluasi, atau mengklarifikasi permasalahan tersebut. Maka, tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan dan mendapatkan informasi yang memuat pengetahuan secara rinci dan terstruktur dengan dasar argumen yang kuat. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui struktur teks eksposisi.
Teks eksposisi merupakan teks yang dibangun oleh pendapat atau opini. Sejalan dengan isi teks eksposisi, struktur teks eksposisi terbagi menjadi 3. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Kedua, argumentasi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Nah, adik-adik, demikianlah pelajaran kita pada saat ini. Semoga apa yang kita pelajari saat ini boleh bermanfaat. Sampai jumpa.